Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi kalawan sebab haid. Wa nifasi lan sebab nifas. Samaniyatu asya'a opo walu piro-piro perkara. Samaniyatu asya'a apa walu piro-piro perkara. As-sholatu yang pertama sholat, baik sholat fardhu maupun sholat sunnah. Was-shaumu yang kedua puasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah. Wa qiraatul Qur'ani lan ketiga membaca Al-Qur'an. Membaca itu artinya diucapkan, bukan cuma sekadar dari dalam hati. Wa massul mushafi lan yang keempat menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an wa hamluhu lan membawa Al-Qur'an. Wa dukhulul masjidih dan yang kelima masuk masjid. Wa tawafuh dan yang keenam tawaf, baik tawaf fardhu maupun tawaf sunnah. Wal wad'uh dan yang terakhir yang ketujuh wal wad'uh dan yang ketujuh yaitu berhubungan. Wal istimta dan yang terakhir atau yang delapan al istimta, bersenang-senang. Wal istimta'uh dan bersenang-senang bima dengan anggota tubuh. Bima dengan anggota tubuh bainas surrati kang ing dalam antarane busar war rugbati lan lutut, antara busar dan lutut, tengah-tengah. Saya ulangi lagi yang terakhir, wal istimta dan yang kedelapan bersenang-senang bima dengan anggota tubuh bainas surrati ing dalam antarane busar war rugbati lan lutut. Wis. Sekilas penjelasannya, kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang ada 3 macam darah yang keluar dari rahim wanita. Setelah itu tentang masalah menjelaskan tentang definisinya, terus maksimal berapa hari dan seterusnya. Lah sekarang menjelaskan tentang hal-hal yang haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Di sini ada 8. Yang pertama yaitu sholat, baik itu sholat fardhu maupun sholat sunnah. Sholat hajat, sholat duha, sholat tahiyatul masjid umpamanya. Begitu juga seperti sholat yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi mungkin Agung mendapat informasi bahwasanya ekonomi orang tuanya lancar, langsung sujud syukur. Nah, tapi kalau Agung laki-laki ini kan haid dan nifas. Contohnya siapa ini? Mbak Anissa, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mendapat informasi bahwa ekonomi orang tuanya sedang lancar dan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Langsung sujud syukur. Padahal dalam kondisi nifas, karena setelah melahirkan. Bagaimana haram? Atau mungkin putra mendapat informasi bahwa diterima di perguruan tinggi umpamanya.
di luar negeri, di Afrika. Itu pun beasiswa. Nah, langsung sujud syukur. Haram kalau itu perempuan karena haid dan nifas dan seterusnya. Atau mungkin ya sujud tilawah. Kita dianjurkan ketika ada orang membaca, imam membaca atau orang yang baca Al-Quran ketepatan pada ayat-ayat yang terkait dengan menjelaskan sujud, maka kita dianjurkan untuk sujud. Selanjutnya membaca Al-Quran. Istilah baca itu talafut diucapkan dengan lisan. Beda halnya cuman di dalam hati. Contohnya Fian punya hafalan 35 juz. Nah. Anggaplah haid atau nifas. Ingin mempertahankan hafalannya karena nifas maksimal berapa 60 hari. Kalau tidak diulang otomatis ada yang lupa. Bagaimana? Cukup tahrik ijra' fil qulub, yaitu diucapkan dalam hati. Diulang dalam hati, tapi jangan sampai diucapkan dengan lisan. Paham ya? Nah, karena yang dimaksud membaca, pertama membaca itu adalah dengan lisan. Yang kedua Al-Quran. Bedanya kalau cuma zikir, artinya apa? Memang itu Al-Quran, tapi tujuannya bukan baca Al-Quran, tapi dengan tujuan baca zikir. Contohnya apa? Contohnya kita mendengar tetangga ada yang meninggal, terus kita baca inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan Al-Quran, tapi qasdul zikri, tujuan kita untuk baca zikir, bukan tujuan membaca Al-Quran. Atau mungkin ketika kita mau bepergian kan dianjurkan baca doa ya. Membaca doa Bismillahi majreha wa mursaha. Nah ini kan ayat. Cuman karena kita qasdul zikri latilawah, dengan tujuan membaca zikir bukan membaca Al-Quran, maka itu tidak menjadi masalah. Paham ya? Jadi yang pertama yang haram itu diucapkan. Yang kedua dengan tujuan membaca Al-Quran. Beda halnya kalau itu di dalam hati tidak menjadi masalah, atau bukan tujuan membaca Al-Quran. Seperti tadi dengan tujuan ketika ada tetangga kita dalam Al-Quran, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapat musibah maka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau tabarruk. Apa? Kita membaca ayat bukan tujuan baca Al-Quran, tapi biar mendapat keberkahan. Contohnya Niam bangun rumah, punya rumah baru, entah bangun atau beli. Akhirnya membaca ayat Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami anzilni munzalan di rumah ini mubarakan yang penuh dengan keberkahan, dan wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah zat sebaik-baik zat yang memberi tempat tinggal. Itu litabarruk. Kita baca ayat litabarruk, bukan liqasdit tilawah, bukan liqasdil qiraah, bukan tujuan membaca Al-Quran, tapi biar mendapat keberkahan. Karena ada beberapa ayat itu memang ada litabarruk umpamanya dan seterusnya. Paham ya? Terus menyentuh Al-Quran dan membawanya kecuali darurat. Apa contohnya? Contohnya dalam keadaan nifas, junub atau mungkin haid. Yang dimaksud darurat ini Al-Quran akan jatuh kepada tangan orang kafir, maka kita harus menyelamatkan. Paham ya? Jadi Al-Quran ini kalau khawatir jatuh kepada orang kafir, atau mungkin khawatir jatuh di tempat yang penuh dengan sampah atau yang lainnya, maka kita harus menyelamatkan walaupun dalam kondisi junub, haid dan nifas. Itu yang dimaksud dengan darurah. Selanjutnya masuk masjid. Nah, masuk masjid sebagaimana yang saya jelaskan, ada masjid,
ada serambi masjid. Kalau di Masjid Baudi itu yang saya tempati itu namanya serambi. Kalau serambi itu sama dengan masjid. Apa artinya? Kita boleh niat iktikaf, boleh niat sholat tahiyatul masjid, dan wanita haid tidak boleh. Adapun yang di sana itu namanya aula masjid. Aula halaman masjid dan sesamanya itu bukan masjid. Apa artinya? Sebuah tempat yang dibangun dalam rangka dipersiapkan untuk masalah masjid, seperti tempat parkiran umpamanya ya, tempat sandal dan yang lainnya, kecuali kalau memang sudah jelas tanah masjid. Contohnya 1 hektar yang diwakafkan untuk masjid, tapi yang dibangun cuma setengah hektar, maka sisanya itu namanya tanah masjid. Walaupun tidak berbentuk fisik masjid, kita boleh sholat tahiyatul masjid, kita boleh niat iktikaf di tanah tersebut, walaupun tidak ada bangunannya. Terus tawaf, baik tawaf yang wajib maupun yang sunnah. Apa yang sunnah maksudnya? Yang sunnah itu ya kita tanpa melaksanakan ihram, wis kita ya langsung tawaf. Kalau yang wajib, pertama ihram, ya niat ihram, baik niat ihram haji atau umroh. Setelah itu tawaf sebanyak 7 kali. Terus setelah itu baru sa'i dan ya tahallul dengan mencukur rambut. Nah, ini enggak, kalau yang sunnah enggak langsung tawaf tanpa sebelumnya ada niat ihram. Terus berhubungan haram, dan selanjutnya bukan berhubungan tapi sekedar bersenang-senang dengan tubuh, dengan anggota tubuh yang berada antara busa dan lutut, maka itu hukumnya haram. Wis. Wa yahrumu alal junubi,